Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Febrianti dari kelas 11 TKJ, ingin menjelaskan tentang pengertian sistem komputer. Di sini saya melihat di buku karena saya sudah menulis di buku. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian sistem. Pengertian sistem ialah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Selanjutnya, pengertian komputer adalah perangkat elektronik yang menerima masukan, proses sesuai dengan serangkaian instruksi yang disebut program komputer atau perangkat lunak, dan menghasilkan output. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Jaringan sejarah komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubungan dalam satu kesatuan. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika. Di tahun 1950, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang manfaat jaringan. Manfaat jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Misalnya, banyak pengguna sumber daya dapat saling berbagi printer tunggal dengan kualitas tinggi dibandingkan memakai printer kualitas rendah. Di masing-masing meja kerja, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data lainnya yang bukan jaringan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang model lapisan OSI, diantaranya application layer, 2 presentation layer, 3 session layer, 4 transport layer, 5 network layer, 6 data link layer, 7 physical layer. 1. Application layer berfungsi sebagai interface antara user dan komputer. Layer ini bertanggung jawab untuk mendefinisikan tersedia dari partner komunikasi. 2. Presentation layer menyediakan sistem penyajian data ke application layer, menyediakan sistem membentuk kode, format coding, misalnya format ASCII yang digunakan komputer IBM Compatible, dan format EBDIC digunakan komputer oleh mesin IBM, menyediakan layanan translation. 3. Presentation layer menjamin data yang dicerminkan dari application layer suatu sistem dapat dibaca oleh layer aplikasi di sistem lain, menyediakan sarana untuk melakukan compression, decompression, encryption, dan decryption. Yang ketiga, session layer berfungsi bertanggung jawab mengkoordinasi jawabannya komunikasi antara sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session layer antar sistem aplikasi, menyediakan dialog antar device atau nodes. Yang keempat, transport layer bertanggung jawab dalam proses pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen, pengiriman segmen antar host, penetapan hubungan secara logika antar host pengirim data penerima dengan membentuk virtual circuit. Secara operasional, menjamin proses pengiriman data yang dapat diandalkan. Selanjutnya, network layer. Network layer melakukan mekanisme routing melalui internetwork. Router merupakan device yang berfungsi membawa trafik antar host yang terletak dalam network yang berbeda, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer. Dan selanjutnya, data link bertugas menjamin pesan yang dikirimkan ke media yang tepat. Data link berbagi dalam 2 sublayer, logical link control atau LLC, bertanggung jawab mengidentifikasi protokol network layer dan kemudian melakukan
enkapsulasi protokol tersebut. Media Access Control atau MAC mengidentifikasikan bagaimana paket ditempatkan pada sebuah media dalam sublayer ini. Sistem penyelamatan hardware didefinisikan, dan terakhir physical layer. Tanggung jawab layer adalah melakukan pengiriman data penerima bit. Physical layer menetapkan kebutuhannya secara elektrikal, mekanikal, producer untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antar sistem secara pasif. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang atau lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.